Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat, semangat, dan bersuka cita di dalam Tuhan. Senang sekali saya, Angela Puri, dapat mengunjungi Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Dan hari ini kita kedatangan narasumber kita, yaitu Romo Thomas Ferry Soeharto OFM, yang akrab kita sapa beliau dengan Romo Ferry. Romo Ferry, bagaimana kabarnya Romo? Pak, kabar saya penuh dengan sukacita, apalagi boleh keluar dari hidup pikuk Jakarta sebentar ini. Puji Tuhan ya Romo ya. Puji Tuhan, semuanya sehat, baik, luar biasa. Amin. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita mulai acara kita, mari kita berdoa doa pembukaan dulu yang akan dipimpin oleh Romo Ferry. Baik, sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik, di mana saja Anda berada, mari kita awali permenungan kita hari ini agar kita sungguh dapat terinspirasi dan tergerak oleh sabda Tuhan yang kita renungkan. Kita mohon rahmat Roh Kudus dalam doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih di surga, kami bersyukur karena Engkau melahirkan kami sebagai pribadi-pribadi yang merdeka. Firman-Mu hari ini mengajak kami, menginspirasi kami untuk bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Karena hanya pribadi yang merdeka sajalah yang dapat merasakan, mengalami kebahagiaan, dan karena juga menjadi berkat bagi sesama, karena juga memerdekakan sesama. Tuhan, tentu saja firman-Mu tidak mungkin memperdekakan kami kalau hati kami juga tidak menjadi hati yang merdeka lebih dahulu. Karena itu merdekakanlah hati kami dengan curahan rahmat Roh Kudus-Mu, agar oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu maka hati kami dibersihkan dari segala belenggu-belenggu yang membuat hati kami kurang merdeka, sehingga dengan hati menjadi merdeka, maka firman-Mu juga menjadi firman yang memerdekakan kami. Dan semoga ini semua menjadikan hidup kami semakin bahagia dalam sukacita dan cinta kasih yang semakin penuh. Karena itu ya Tuhan, kami mohon rahmat-Mu, bukalah hati kami, agar dengan keterbukaan hati ini kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu serta menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Karena Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama Diko dalam sekutuan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 4 ayat 31b, dilanjutkan dengan bab 5 ayat 6. Saudara-saudara, kita bukanlah anak dari wanita hamba, melainkan dari wanita yang merdeka. Sebab Kristus telah memerdekakan kita, supaya kita benar-benar merdeka. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau tunduk lagi di bawah kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jika kalian menyunatkan diri, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi kukatakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kalian lepas dari Kristus, jika kalian mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kalian hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus,
hal bersunat atau tidak bersunat sama sekali tidak mempunyai arti. Yang berarti hanyalah iman yang bekerja oleh kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Semoga kasih setiamu mendatangi aku, ya Tuhan. Semoga kasih setiamu mendatangi aku, ya Tuhan. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku, ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku, ya Tuhan. Janganlah sekali-sekali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku, ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selama-lamanya. Semoga kasih setiamu mendatangi aku, ya Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk bacaan Injil. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita dengan menyanyikan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabdalah itu hidup dan penuh daya, menguji segala pikiran dan maksud hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika selesai mengajar, Yesus diundang orang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kamu membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita dengarkan bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Ferry. Ya, Romo Ferry, pada kesempatan hari ini, inspirasi apakah yang Romo ingin sampaikan? Ya, inspirasi bacaan-bacaan hari ini, keduanya menunjukkan hal yang satu dan sama dan saling melengkapi, yang tadi sudah kita ungkapkan dalam doa pembukaan, yaitu soal kemerdekaan. Dan dalam bacaan yang pertama ini, kita diajak oleh Santo Paulus berpikir soal apa yang sebenarnya memerdekakan kita. Dan hal yang penting yang memerdekakan kita adalah hukum. Hukum yang kita anut, ya, karena hidup kita tidak bisa lepas dari norma, dari tata aturan yang menjadi kerangka hidup kita. Maka kalau kita ingin hidup yang bebas, hidup yang merdeka, ya kita harus memilih kerangka mana yang harus kita ikuti agar sungguh memerdekakan kita. Ya, kerangka itu adalah hukumnya, jadi hukum mana yang memerdekakan kita. Maka Paulus membedakan antara dua hukum yang dikenal oleh orang-orang Yahudi pada masa itu, oleh jemaat di mana Paulus mengirimkan suratnya, yaitu jemaat di Galatia, yaitu mereka tentu ada sebagian yang orang Yahudi yang sungguh mengenal akan hukum Taurat,
dan sebagian juga orang-orang yang baru masuk menjadi jemaat tetapi mereka bukan orang Yahudi. Nah, ada sebuah kebingungan di antara mereka, apakah saya harus menjadi Yahudi untuk menjadi pengikut Kristus atau tidak. Nah, kemudian Paulus ya memberikan satu pemikiran, pemahaman bahwa ya sebagai pengikut Kristus maka hukum yang harus kita pilih yang akan sungguh memerdekakan kita menjadi murid Kristus yang merdeka adalah hukum Kristus itu sendiri, bukan hukum Taurat. Ya. Karena itulah kemudian Paulus juga kita lihat dalam berbagai suratnya itu mengupayakan atau mengusahakan agar sungguh ya orang yang bukan Yahudi yang masuk menjadi pengikut Kristus tidak harus menjadi Yahudi dulu, karena tidak terlalu penting Yahudi atau bukan Yahudi ya. Karena yang penting adalah Kristus ya. Jadi dulu memang Kristus adalah orang Yahudi, tetapi yang terpenting bukan pribadinya sebagai budayanya sebagai orang Yahudi, tapi dia sebagai putra Allah yang tentu mengatasi dan melampaui kebudayaan-kebudayaan yang ada. Jadi bagi Paulus yang penting bukan Yahudinya, tapi Kristusnya, ya. Pribadi Kristus yang bangkit dan karena itu memerdekakan kita semua, itu yang penting. Maka Paulus mengajak umat di Galatia untuk tidak mempersoalkan apakah mereka yang mau masuk harus ikut menjadi Yahudi dengan disunat, ya. Karena bagi Paulus disunat tidak disunat itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah hukum Kristus dijalankan, yaitu hukum kasih itu, ya, hukum kasih. Karena itulah yang membuat iman akan Kristus itu terwujud dan berjalan. Jadi bukan hanya aturan-aturan Yahudi dengan segala halnya itu yang penting, tapi apa yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menjalankan iman kita akan Kristus. Dan itulah yang kata Paulus bukan soal Yahudinya, tapi soal hukum kasihnya. Jadi hukum itulah yang memerdekakan kita, maka kita juga harus bisa memilih kerangka hidup, kerangka hukum kita. Nah, dalam hidup sehari-hari kita juga bisa bertanya apa yang sungguh-sungguh menjadi kerangka kehidupan saya. Hukum apa yang sebenarnya saya jalankan dalam hidup sehari-hari ya. Karena kita mungkin mengakui, wah saya ini pengikut Kristus, tapi apakah hukum Kristus yang kita sungguh jalankan? Apakah kasih itu yang sungguh kita jalankan? Atau mungkin kita mengaku diri sebagai umat Kristiani, umat Katolik, tetapi yang kita jalankan tidak jelas ya, tidak jelas mengungkapkan dan menunjukkan bahwa kita sungguh orang yang beriman akan Kristus ya. Mungkin kita lebih memakai hidup kita atau kehendak kita atau juga emosi kita sebagai kerangka ya. Sehingga apa-apa itu yang menentukan hidup kita. Jadi yang menentukan hidup itu apa yang kita sungguh-sungguh jalankan itu amat penting untuk membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Jadi itulah inti dari bacaan pertama surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Iya, baik Romo. Ini ternyata kita merdeka pun itu juga ada di dalam hukum yang kita anut mungkin ya Romo ya. Jadi tidak bisa semaunya, terus lalu yang menjadi hukum itu adalah hukum rimba mungkin ya. Ya ini hukum rimba, jadi ya tidak jelas mana yang mengatur kita. Iya Romo, tapi ini yang satu menariknya Romo, kita merdeka. Merdeka itu dari kuk perhambaan. Kami diberikan contoh tentang bagaimana ya, ini kalau contohnya kalau perhambaan itu seperti apa, lalu kita merdeka itu seperti apa gitu Romo. Oh iya. Nah, jadi memang kita harus mengenal pemahaman orang di zaman Paulus ya. Waktu di zaman Paulus masih ada yang namanya budak. Jadi masih ada perbudakan. Jadi hamba di sini lebih ditunjuk pada budak ya. Bukan hamba, sekarang kan ada hamba-hamba dulu, pembantu-pembantu, pembantu rumah tangga. Ini bukan seperti itu ya. Pembantu rumah tangga itu masih merdeka menurut saya. Tapi zamannya Paulus itu bukan hanya pembantu rumah tangga atau budak, buruh misalnya, tapi budak ya. Budak itu
sungguh tidak punya kemerdekaan. Karena budak itu kan tidak punya kemampuan untuk mengikuti kehendaknya sendiri. Jadi semuanya ditentukan oleh tuannya. Jadi bahkan sepanjang hidupnya itu ditentukan oleh tuannya. Tuannya menyuruh dia apa, itu yang dia lakukan. Dia tidak bisa punya kesempatan untuk mengerjakan sesuatu ya sesuai dengan dirinya sendiri, tidak. Dia selalu ya mengerjakan ya sesuai dengan apa yang dimaui dan dikehendaki tuannya, itu budak. Jadi menjadi hamba dan menjadi orang merdeka artinya apa yang kemudian bisa kita jalankan dalam hidup kita itu ya, kalau hamba berarti menjalankannya itu dengan keterpaksaan, mungkin dengan sesuatu yang keharusan, dan mereka tentu tidak memakai hati mereka atau tidak memakai perasaan atau pribadi mereka sebagai sesuatu yang penting, karena ya hamba ya tinggal melakukan apa yang ditentukan, ya nggak bisa lalu protes atau kemudian menurut saya Tuhan yang ini lebih baik, atau ya nggak mungkin. Nah, jadi hamba itu dikatakan A ya harus A, ya B ya harus B, nggak bisa kemudian dia mengeluarkan apa pendapatnya bahwa ini yang lebih baik misalnya, tidak bisa ya. Jadi mereka itu hanya ya mengikuti saja, tidak dipedulikan perasaannya bagaimana, hatinya bagaimana, itu nggak peduli. Yang penting kamu harus melakukan apa yang dikerjakan, yang harus dikerjakan, yang disuruh oleh tuannya. Jadi itu hamba. Sementara orang yang merdeka tentu berbeda dari hamba, dari budak. Mereka bisa menentukan apa yang mereka pilih, ya. Jadi perbedaan antara hamba dan orang merdeka adalah hamba tidak bisa menentukan, tidak bisa memilih, mereka hanya mengikuti apa yang harus dikerjakan. Jadi seolah-olah robot saja, ya. Jadi bukan manusia tapi robot saja, alat saja. Tetapi orang merdeka adalah sungguh-sungguh manusia yang bisa menggunakan martabatnya, bisa menggunakan akal budinya, bisa menggunakan kehendak bebasnya untuk menentukan sesuatu. Nah, itulah yang membedakan kita menjadi pribadi yang hamba, yang budak, atau pribadi yang merdeka. Di dalam bagaimana kita bisa menggunakan akal budi dan kehendak bebas kita sehingga kita sungguh mempunyai atau menunjukkan martabat kita sebagai manusia, sebagai citra Allah. Iya, baik Romo. Walaupun kita sebagai orang merdeka pun kita juga mempunyai dasar yaitu iman yang bekerja dalam kasih itu sendiri, mungkin ya Romo. Iya. Bolehkah Romo dijelaskan lagi Romo untuk yang dimaksud dengan iman yang bekerja oleh kasih, bagaimana? Oh ya. Iman yang bekerja oleh kasih itu sebagai hukum, ya, hukum yang memerdekakan itu. Jadi kita tahu apa itu iman. Iman kan adalah tanggapan diri kita akan tawaran Allah yang memperkenalkan dirinya atau mewahyukan dirinya. Dan Allah itu mewahyukan dirinya agar bisa dikenal dan kita mengenalnya sebagai kasih. Jadi Allah menawarkan kasihnya kepada kita untuk kemudian kita tanggapi. Jadi Allah itu jatuh cinta pada kita manusia, lalu kenalan pada kita, seperti kalau kita pacaran kan kenalan, lalu menunjukkan bahwa saya ini cinta sama kamu. Nah sekarang tanggapan kita bagaimana sebagai yang ditembak oleh Allah, ya. Jadi seperti Allah itu nembak kita untuk jadi pacarnya, lalu kita ya sekarang tinggal giliran kita, gimana mau menjawab itu, mau ya kita mencintai Allah atau kita tidak karena kita pilih yang lain. Nah, seperti itu. Jadi itu iman. Jadi, nah iman itu bekerja oleh kasih. Jadi iman itu kan sebagai ungkapan saja. Ketika saya mendapatkan dari Allah tawaran kasih, ya, lalu saya mengucapkan ya, itulah iman. Ya. Jadi kalau kita beriman berarti kita menjawab ya kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya akan mengasihimu. Tapi itu kan baru sebuah pengakuan dari sebuah disposisi, sebuah pendapat atau sebuah penentuan diri, ya. Jadi saya mau, ya. Tapi kan kemauan itu ya paling bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi akan menjadi kosong itu kalau hanya ungkapan kata-kata saja, ya. Kalau misalnya kita sedang pacaran lalu
ditembak, kamu mau nggak jadi pacarku? Terus saya mengatakan, oh saya mau. Tapi kemudian hanya bilang saya mau saja, tapi nggak ada tindakannya, nggak ada wujudnya, gitu. Itu kan juga kosong saja, toh tidak bekerja, toh. Jadi pacarannya nggak bekerja, meskipun bilang iya, tapi kok nggak seperti pacaran sih kita? Kita nggak pernah datang bersama-sama atau bagaimana ya. Jadi akhirnya tidak bekerja lah ya. Ya kalau bekerja itu dengan kasih. Jadi kasih itu mewujudkan iman kita, membuat kita sungguh terlihat bahwa kita sungguh menerima Allah Sang Maha Kasih ya kalau kita kemudian mengasihi Dia. Dan kasihnya diwujudkan dengan kebaikan-kebaikan hati kita, dengan kita melakukan kehendak Allah sebagai hukum kita. Jadi kehendak Allah sebagai hukum kita dan Allah adalah kasih, maka hukumnya adalah hukum kasih ya. Dengan kita mengasihi, maka kita menjalankan hukum Allah yang adalah kasih itu. Sehingga kita kemudian mewujudkan iman kita. Jadi iman kita sungguh bekerja oleh karena kasih itu. Iya, baik Romo. Berarti ini beriman bahwa Allah mengasihi kita ya Romo ya. Ya. Jadi ini merupakan suatu inspirasi yang sangat baik Romo, bahwa kita sebagai orang yang merdeka, kita juga dalam hukum kasih melakukan kebaikan-kebaikan itu dengan iman dan karena percaya bahwa Tuhan sudah mengasihi kita. Benar begitu Romo? Iya. Iya. Baik Romo, rupanya ini kita jeda dulu sebentar ya Romo ya. Oke, baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akhiri dulu sesi pertama ini, kita jeda sebentar. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi kedua. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Thomas Ferry Suharto OFM dan saya Angela Puri. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan untuk menghubungi kami di nomor HP 0881 0251 33438 atau melalui alamat email kami di orkkj2021@gmail.com. Mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya, Romo, bagaimana Romo untuk bacaan Injil? Kira-kira ada inspirasi apa yang Romo ingin sampaikan? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita tadi dalam bacaan pertama sudah melihat bahwa yang memerdekakan kita pertama-tama adalah siapa yang melahirkan kita. Ya, ada wanita hamba, ada wanita merdeka. Maksudnya kalau kita dengarkan Abraham itu kan punya Hagar dan Sarah ya. Sarah itu sebagai yang merdeka melahirkan Iskak yang jadi anak merdeka. Sementara Ismail karena dari Hagar wanita hamba maka jadi hamba, jadi tidak menjadi pengganti Abraham. Jadi kita ditentukan kemerdekaan kita oleh hukum yang melahirkan kita, tapi juga dalam Injil kita melihat bahwa tidak cukup hanya hukum yang memerdekakan, tapi juga kemerdekaan kita ditentukan oleh bagaimana hati kita dalam menanggapi hukum itu atau dalam menjalankan hukum itu. Nah, kita dalam Injil melihat bagaimana Yesus yang dikritik oleh orang-orang Farisi karena tidak mencuci tangan sebelum makan. Ya. Meskipun ini sesuatu hal yang sehat, ya, tapi mungkin Yesus sengaja supaya ada kesempatan untuk menjawab kaum Farisi dengan sesuatu yang lebih penting, bukan soal mencuci tangan, tapi ada sesuatu yang lebih penting daripada soal mencuci tangan, yaitu bahwa yang paling penting tentu bukan fisik kita saja, tetapi bagian luar kita saja, tetapi yang penting adalah bagian dalam. Jadi mencuci tangan itu ya baik-baik saja, tapi yang paling menentukan dan paling penting, paling memerdekakan adalah bagaimana kita mencuci hati kita ya. Karena hati kita juga butuh dicuci, bukan hanya tangan atau badan kita, tapi yang paling penting hati kita. Dan bagaimana mencuci hati kita, tadi Yesus juga memberi contoh bagi orang Farisi bahwa
seperti Tuhan itu juga menciptakan bagian luar dan bagian dalam, maka bagian dalam juga harus dibersihkan. Dan justru itu lebih penting karena itu yang paling menentukan bagian luarnya. Jadi yang bagian dalam itu lebih menentukan karena Allah justru melihat yang bagian dalamnya. Dan menarik dikatakan di sini, maka berikanlah isinya sebagai sedekah dan semuanya akan menjadi bersih bagimu. Nah, apa yang dimaksud isinya sebagai sedekah ya? Jadi boleh dipahami sebagai demikian. Jadi kita semua kan dikasih oleh Tuhan. Kita tadi dijalankan atau dimerdekakan karena hukum kasih ya. Jadi hukum kasih itu adalah ya pribadi Allah sendiri, karena Allah adalah kasih, maka hukum kasih itu adalah hukum Allah sendiri. Dan mengasihi itu adalah mengasihi yang diharapkan adalah mengasihi seperti Allah mengasihi kita. Seperti dalam Bapa kami, kita mohon diampuni seperti Bapa telah mengampuni kita, maka kita juga mengasihi seperti Allah mengasihi kita. Sehingga di situ memang kita harus formasi atau merubah atau membangun hati kita supaya mengasihi sesuai dengan kasih Allah. Nah, dalam kitab suci itu dikenal dua macam kasih ya. Ada kasih yang manusiawi, disebut dalam bahasa Yunani-nya phileo. Ada kasih dalam bahasa Yunani itu agape, itu kasih yang bersifat ilahi. Tentu kita manusia nggak bisa punya kasih seperti Allah, kasih yang agape dengan kekuatan kita sendiri, tapi bersama Allah dan bersatu dengan Allah kita bisa membuat kasih kita yang manusiawi itu menjadi kemudian bernilai ilahi atau bersifat ilahi atau menjadi seperti kasih Allah. Tentu saja kalau kita sungguh-sungguh membuat ya kasih ini seperti Allah yang kasihnya adalah memberinya. Jadi kita dulu pernah ya diajar dalam waktu TK kan, kalau kasih itu kan hanya kenal memberi ya, tidak kenal kembali ya, seperti itu ya. Jadi kalau lagu kasih ibu ya, kepada beta hanya memberi tak kenal kembali ya, seperti matahari yang menyinarkan cahayanya. Jadi kasih itu pada dasarnya adalah memberi. Jadi kita memberi diri kita sebagai sedekah, sebagai belas kasih ya, bukan kita memberi karena kita mau untung. Kalau kita memberi karena kita mau mendapatkan sesuatu, tapi kita memberi sebagai sebuah sedekah tadi, sebuah belas kasih ya. Yang artinya lalu tidak kita perhitungkan, tidak kita tuntut lagi ya, tapi lepas begitu saja. Dan ketika kita semakin memberikan diri kita, maka diri kita menjadi bersih ya. Keluar dari segala kekotoran. Karena kekotoran hati itu kalau kita punya kehendak, punya pretensi, punya motivasi yang demi untuk sendiri, demi mencari keuntungan sendiri, demi mencari enaknya sendiri, lalu biasa itu mencemari motivasi kebaikan kita. Ketika kita berbuat baik, tidak pertama-tama karena kasih solidaritas pada orang lain, tapi karena saya berbuat baik supaya orang memuji saya, atau saya berbuat baik supaya orang itu tunduk pada saya, lalu kemudian baik pada saya. Tentu kemudian kasih kita tidak menjadi murni, tidak menjadi jernih, tidak menjadi plus, tapi menjadi kasih yang ada kekotorannya, ada maksud-maksud yang di luar kasih itu sendiri. Dan karena itu kita tidak menjadi bersih. Nah, karena itu kita diajak untuk ya memberikan kasih itu seperti Tuhan yang memberi. Tuhan seperti kita lihat ya, dia memberi hujan baik kepada orang yang memuji dia maupun pada orang yang tidak memuji dia. Dia memberikan sinar matahari bagi orang yang baik maupun orang yang jahat. Dia tidak hanya pilih-pilih, yang baik saja yang memuji dia yang diberi sinar matahari atau hujan, tapi semua diberikannya karena Tuhan tidak mengharapkan kembali dari apa yang sudah diberikannya. Dan itulah kasih yang tulus, kasih yang bersih, yang akan membersihkan hati kita dari kekotoran apa yang hanya mau menjadi kepentingan dan keuntungan kita saja. Sehingga dengan demikian hati kita menjadi jernih, ya, seperti cermin. Cermin akan Kristus ya, cermin akan kasih Tuhan sendiri.
Itulah mengapa dikatakan bahwa dengan memberi isi diri kita, hati kita sebagai sedekah, sebagai belas kasih, maka kita semua akan dibersihkan juga. Dan demikian lalu hati kita merdeka, tidak ditunggangi oleh hal-hal yang membuat perbuatan baik itu tercemar dengan pretensi, dengan apa yang kita mau, keuntungan kita dan sebagainya seperti itu. Nah itu, jadi bukan hanya pertama-tama hukum yang memerdekakan, tapi hati kita dalam menjalankan hukum juga harus menjadi merdeka, bersih, artinya tidak ada pretensi, tidak ada kehendak untuk mengambil keuntungan dan mengambil sesuatu untuk kesenangan kita sendiri, bersih dari egoisme kita, sehingga kemudian kasih itu sungguh tulus dan sejati dan menjadi kasih yang membersihkan diri kita juga. Itu cara kita membersihkan bagian dalam kita, membuat kita menjadi manusia yang sungguh-sungguh merdeka. Sehingga tidak hanya aturan-aturan saja yang penting, tapi bagaimana melakukan aturan itu. Kalau kita melakukan aturan dengan hati yang bersih, maka aturannya menjadi yang membersihkan juga. Hukumnya menjadi sesuatu yang membersihkan. Tapi kalau hukumnya itu dijalankan, meskipun hukumnya sudah memerdekakan, tapi kalau dijalankan dengan hati yang tidak bersih, ya tidak jadi memerdekakan juga. Ya. Di situ lalu menjadi hambatan juga, menjadi dosa juga, menjadi sesuatu yang membuat kita tidak tulus, tidak bersih seperti kasih Allah yang selalu memberi tak harap kembali itu. Iya Romo, baik. Ini merupakan suatu inspirasi yang sangat jelas ya Romo ya. Bagaimana kita dalam melakukan sesuatu itu didasari oleh hukum yang nantinya juga bisa membersihkan kita gitu ya Romo ya. Ya, tapi ini sepertinya kalau saya lihat Romo kayak ini perlu latihan ya Romo ya. Wah, ya tentu saja. Mulai dari yang kecil sederhana, nanti lama-lama juga bisa menjadi tulus yang utuh ya. Kalau latihan kecilnya kira-kira apa ini Romo? Latihan kecilnya yaitu tadi, kalau kita memberi atau kita mengasihi atau kita mengarahkan hati kita keluar ya, itu latihannya pertama-tama adalah sebenarnya kita dilatih oleh Tuhan, bukan kita melatih diri sendiri. Latihannya kalau kita sungguh pelayanan kita penuh kasih misalnya. Pertama, orang yang berbuat baik itu selalu akan dapat salib. Jadi nggak usah cari-cari salib, tapi pasti akan dapat salib. Ketika Mbak Puri atau siapa saja itu berbuat baik pada orang, nggak mungkin kok tanggapannya itu harus selalu baik, gitu. Ada orang kita buat baik malah tanggapannya di luar dugaan kita, gitu. Mereka malah curiga, jangan-jangan ada udah balik waktu nih, kok jadinya begini, nggak percaya, lalu kemudian, ini kan buat baik karena begini dan begitu ya, lalu menjelekkan kita malahan. Dan itulah latihannya. Kalau kita lalu kemudian putus asa, nah kita kalah, jadi tidak berlatih di situ ya. Jadi latihannya adalah ketika salib itu mendatangi kita, maka ya bagaimana kita kemudian bisa memikul salib itu. Seperti Yesus sendiri ketika dikritik orang Farisi, dia tidak menjadi emosi, marah, lalu kemudian memusuhi, tapi dia malah, ini sebagai satu jalan untuk saya menjelaskan pada orang Farisi apa yang lebih utama dan lebih baiknya. Jadi salib itu menjadi jalan bagi kita juga untuk bagaimana kita membuat sesuatu lebih baik lagi. Kebaikan kita lalu kemudian menjadi lebih tulus, lebih kuat, lebih teguh, karena kita berani memikul salib itu dengan tetap kita berbuat baik dan bersikap baik meskipun ditanggapi dengan hal-hal yang kurang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Supaya lalu motivasi kita jadi murni, bukan sesuatu yang memang ingin kita, sesuatu yang menyenangkan kita atau sesuatu yang membuat kita merasa tersanjung dan terpujinya. Tapi sungguh-sungguh saya mengasihi karena tidak harap kembali, bahkan dalam bentuk pujian pun kita tidak harapkan. Kita mau sungguh-sungguh memang mengasihi, dan kalaupun pujian itu bukan untuk saya tapi untuk Tuhan Allah, sehingga kita tidak jadi sombong juga. Jadi latihannya itu, kalau mendapat salib dari kebaikan kita, bagaimana kita bisa memikulnya tanpa kita lalu menjadi jengkel, menjadi emosi, lalu kemudian berhenti untuk berbuat baik, tapi terus maju meskipun ada banyak salib yang mendatangi kita. Baik Romo, hal ini merupakan suatu yang menarik dan semoga kita juga bisa
melakukannya ya Romo ya. Ya, kalau sudah ngambek itu berarti nggak latihan. Kalau pelayanan dapat hal-hal yang membuat kita nggak senang, tapi kita terus maju, setia, nah itu namanya kita berlatih untuk semakin bersih, semakin merdeka. Iya Romo, namun Romo ini sayang sekali waktu kita rupanya sudah tidak banyak lagi. Akhiri ya Romo ya. Ya. Nah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita tutup acara kita ini dengan doa penutup dan mohon berkat melalui Romo Ferry. Baik, mari kita akhiri perjumpaan kita yang membahagiakan ini dengan bersyukur pada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami berterima kasih karena firman-Mu yang memerdekakan kami hari ini. Kami sungguh bahagia bahwa Engkau, Tuhan Allah yang Maha Kasih, memberikan kepada kami hukum yang memerdekakan, yakni hukum kasih. Dan kami pun ingin menanggapi hukum kasih itu dengan hati yang merdeka, hati yang bersih dari segala pretensi, dari segala keinginan untuk mengambil keuntungan sendiri dari apa yang kami lakukan bagi orang lain dan bagimu sendiri. Sehingga kami sungguh-sungguh tulus hati dalam mencintai dan mengasihi. Dengan hati yang merdeka, hati yang jernih, hati yang bersih ini, maka kami semakin bisa setia menjalankan hukum kasih-Mu, dan buahnya adalah kami boleh merasakan kebahagiaan karena semakin bersatu dengan-Mu, Allah yang adalah kasih. Maka ya Tuhan, semoga firman-Mu meneguhkan kami untuk mengasihi secara tulus hati, dan dengan demikian hati kami menjadi semakin bersih dan semakin layak menjadi tempat kediaman-Mu. Dan kiranya berkat-Mu menyertai kami, sehingga kami senantiasa hidup dalam penuh kebahagiaan dan kemerdekaan yang sejati karena kasih-Mu. Maka semoga berkat Tuhan turun berlimpah-limpah, memerdekakan hati kita, dan mengantar kita kepada kebahagiaan yang penuh dan sejati. Berkat Tuhan berlimpah-limpah atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Ferry untuk perbincangannya hari ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita hari ini. Semoga banyak manfaatnya bagi kita semua. Romo Thomas Ferry Soeharto OFM dan saya Angela Puri pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan memberkati. Amin.